Keluarga Meng menganiaya istri dan anakku. Song Qiuming, keluarga Meng harus bangkrut. Menjadi. Tolong bantu aku melakukan sesuatu. Buat keluarga Meng bangkrut. Pak Meng tidak baik, perusahaan kita ditekan oleh grup Gu dan konglomerat tak dikenal. Sekarang sudah hampir bangkrut. Apa-apaan ini? Ini semua salah kalian, keluarga Meng kita. Keluarga Meng kita benar-benar hancur. Ayah, bagaimana kau bisa memukul ibu? Dan kau? Kau bilang terus apakah direktur Gu itu palsu? Zhao Fengji, Mengji, kalian ditangkap. Jangan tangkap aku. Lepaskan aku, suamiku. Ayah, Kata Fury 5 tahun lalu. Aku yang melakukannya sendiri. Ini semua salah paham. Z, tidak ada hubungannya. Tidak, bukan. Lepaskan Z. Aku mengaku, oke? ibu. Z, Ayah, tolong selamatkan ibu. Minggir, ini semua gara-gara kau bocah nakal. Pergi. Hancur. Kenapa bisa begini? Semua salah Meng Qingluan. Mau balas dendam padanya? Kau siapa? Aku bisa bantu kau balas dendam. Kenapa kau mau bantu aku? Kau tak perlu tahu, kau hanya perlu tahu penghinaan hari ini, aku bisa balikan semuanya untukmu. Bahkan, aku bisa membuatmu menjadi nyonya direktur Gu yang sesungguhnya. Baik. Mulai hari ini aku akan ikuti semua katamu. Ayo kita main. Ini yang kau sebut rumah kecil? Sayang, rumah ini aku habiskan tabungan leluhur dan semua hartaku. Memang kecil, terpaksa kau tinggal di sini dulu. Tinggal di sini dulu untuk mengujinya. Kalau dia tulus terhadap Meng Meng, nanti akan kubawa ke rumah tua Gu. Tidak terlambat. Orang biasa sepertinya bisa membeli villa kecil begini sudah lumayan. Kalau dia tulus pada Yanyan, nanti akan kubawa dia tinggal di villa mewahku. Biarkan dia lihat dunia. Anu, besok kita ke rumah direktur Gu ya. Dia sudah banyak membantu, aku rasa harus bawa hadiah untuk berterima kasih. Ada apa? Tidak apa-apa, besok aku antar kau ke rumah Gu. Kamu main dulu dengan anak-anak. Aku pergi ke dapur, membuatkan kalian makanan. Kamu bisa masak? Tenang saja, asal kamu sudah menikah denganku, pasti membuatmu serba ada. Tinggal ambil saja. Kamu tidak perlu khawatir apapun. Ada apa, Bu? Ashen, hari ini pesta ulang tahun mertua. Bagaimana hadiah yang kita berikan? Cukup untuk membuat menantu perempuan kita bangga, kan? ini semua ideku, Kak. Harusnya berterima kasih dong padaku yang berjasa besar. Ah, pergi sana, pergi sana. Aku sedang bicara dengan kakakmu. Nak, Kado ulang tahun kalian hampir membuatku ketahuan. Pelankan suaramu. Aku tidak memberitahu Qingluan tentang identitas asliku. Kalian juga jangan sampai bocor, ya? Ashen, kamu menipu gadis itu? Aku tahu, Bu. Kak pasti khawatir kalau kakak ipar tahu kita adalah keluarga kaya raya, dia akan kabur. Jangan khawatir. Iya juga sih. Baiklah, Bu. Besok aku bawa Qingluan pulang. Kalian bersiap-siap ya. Baik, baik, baik. Kami akan segera bersiap. Bagus sekali. Kak besok bawa kakak ipar ke sini. Aku pergi siapkan oleh-oleh dulu. Pergilah, aku juga harus bersiap. Ya, baik. Siapa? Pangeran dan putri mengungkapkan identitas mereka mengatakan bahwa adalah pangeran dari kerajaan Lengs. Dan sang putri juga mengungkapkan identitasnya. Mengatakan bahwa dia adalah putri dari Storman. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama. Bu, setelah kakak ditemukan, apakah kita akan pergi? Kenapa bertanya begitu, sayang? Tidak bisakah kita tidak pergi? Aku juga ingin seperti di dongeng ayah dan ibu hidup selamanya. Cepat tidur, jangan bangunkan Dream.
Apakah keran lupa dimatikan? Kamu ngapain? Ngintip cowok ganteng ya? Aku enggak kok. Sebenarnya kamu itu istriku, aku suamimu. Nggak apa-apa lihat. Sayang, siapa yang lihat kamu? Wajahnya malu-malu lucu juga. Meng Meng, Yanyan, kalian sudah selesai PR? Aku sudah selesai. PR-ku ada di rumah nenek. Kamu belum nulis? Aku enggak, aku taruh di rumah nenekku. Nenek? Ya, nenekku. Dulu pas ayah kerja, aku selalu diantar ke rumah nenekku. Kamu bohong, kamu nggak nulis. Aku nggak bohong. Aku beneran nulis. Mama, aku antar kamu ke rumah nenekku. Ambil PR ya. Aku nggak bohong. Aku beneran nggak bohong. Baik-baik. Mama antar kamu ambil PR. Kamu, Nenek, cucu kesayangan kamu pulang. Mereka berdua kelihatannya kok lebih akrab dari nenek cucu kandung ya. Mama antar aku ambil PR. Kamu King Luan. Halo Tante. Aku dengar Ashen cerita tentang kamu. Anak ini kok cantik banget. Cepat masuk. King Luan cepat duduk. Sebenarnya aku dan Ashen sudah janji. Malam ini bersama-sama mau terima kasih ke Pak Gu. Tapi Meng Meng bilang PR tertinggal di sini. Jadi aku bawa mereka lebih awal. Kalau begitu aku harus berterima kasih ke Meng Meng. Kalau tidak, aku tidak bisa lebih awal. Lihat menantu. 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 Aduh, ternyata aku keceplosan. Maksudku, Ashen itu seperti anakku sendiri. Melihat dia, menikahi menantu yang baik seperti ini, aku benar-benar senang untuknya. Ternyata Ashen hubungannya dengan kalian begitu dekat ya. Pantas saja Direktur Gu memberi hadiah yang begitu mewah untuk mendukungku. Ah, itu semua cuma tanda kecil. Tapi King Luan, kamu cantik sekali dan baik hati. Bagaimana bisa tertarik pada Ashen? Dia hanya pegawai kecil, juga tidak punya uang. Aku tidak peduli hal itu. Yang penting karakternya baik. Dan baik padaku, Ashen adalah orang yang sangat bisa dipercaya. Syukurlah. Mami, aku menemukan PR-ku. Anak ini, kenapa wajahnya mirip dengan Ashen waktu kecil? Persis sama. Yan Yan adalah anak yang kubawa. Oh begitu. Mungkin anak yang cantik itu wajahnya mirip-mirip. Tante, kalau begitu tugas Meng Meng sudah dapat ya. Kalau begitu kami pulang dulu, ayo. Kenapa kalian sudah mau pergi? Lihat, ini pertama kali kamu datang, bahkan belum makan. Bu, aku pulang. Bu. Ibu. Aduh, ayah bakal celaka. Ibu saya tidak ada kan? Tidak ada. Cing Luan, kamu kok datang? Kamu barusan manggil siapa? Oh, ibu saya selama ini jadi pembantu di keluarga Gu. Jadi saya bisa tumbuh besar bersama Tuan Gu. Oh gitu. Lihat Ashen sudah datang, kalian duduklah sebentar lagi. Kalian ini benar-benar pasangan yang serasi. Andai anak saya juga bisa mendapatkan istri sebaik ini pasti senang. Ashen, kamu harus sayang sama istrimu ya. Akan kulakukan. Menyayangi istri sendiri akan berhasil. Aku akan merawatnya dengan baik. Halo. Tuan Gu, adikmu ada di tangan kami. Apa? Kalian mau apa? Pak Gu, jangan tegang kami.
Hei Long Hui, hanya ingin bicarakan bisnis dengan Anda. Kudengar keluarga Gu di selatan kota mendapatkan sebidang tanah investasi. Puluhan miliar berencana membangun pusat perbelanjaan besar proyek ini, serahkan pada kami, Hei Long Hui, untuk mengerjakannya. Kau biasanya di selatan kota, terserah kau mau ribut bagaimana, sekarang kau berani macam-macam denganku, sudah bosan hidup? Pak Gu, kami Hei Long Hui adalah geng kecil, tapi baru-baru ini kami punya pelindung, sekarang tidak bisa dianggap remeh. Saya sarankan Anda pikirkan baik-baik sebelum memutuskan. Ashen, ada apa? Terjadi apa? Cian Qian diculik oleh Hei Long Hui. Apa? Jangan khawatir, aku akan mencarinya sekarang. Ibu kau pergi dengan ayah menyelamatkan tante, ya? Aku. Terlalu berbahaya, kau di sini jaga anak-anak, aku pergi dulu. Qing Luan, maaf ya. Sepertinya makan ini harus ditunda lain kali. Tidak apa-apa, yang penting selamatkan orang. Asalkan Qian pulang dengan selamat. Halo, Ayu, cari tahu untukku tentang Hei Long Hui. Lokasinya sekarang. Mereka menculik adik perempuanku, suamiku. suami? Kamu sudah menikah? Yang penting selamatkan orang. Cepat cari. Segera. Mereka di gedung terbengkalai di selatan kota. Siap. Pak Gu, pinjam bajumu. Lepaskan aku sekarang. Kakakku adalah direktur Gu dari grup Gu. Jika kalian memperlakukanku seperti ini, kakakku pasti tidak akan melepaskan kalian. Tenang saja. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Pantatmu putih sekali. Yin, ada yang bisa menyelamatkanku? Jika ada yang menyelamatkanku, aku akan menikahinya. Dewa perang turun ke dunia. Tuhan benar-benar mendengar doaku. Lepaskan dia. Aku akan mengampuni kalian. Datang sendirian untuk menyelamatkan orang dan masih berani berbicara besar. Tunggu sebentar, aku bisa mempertimbangkan untuk membuat kematianmu lebih indah. Kalian semua serang bersama. Mencari mati, ayo maju. Keren banget. Cari mati. Tidak mungkin aku adalah pembunuh paling hebat dari bayangan. Keren abis. Ke toilet dulu. Dari jauh aku sudah dengar kalian teriak-teriak tidak jelas. Sedang apa? Kelompok pecundang yang manis. Nona Gu tidak apa-apa. Keren banget. Gushen. Kenapa dia datang? Jangan sampai dia kaget.
Siapa orang tadi? Kagak. Aku ketakutan. Aku pikir aku tidak akan selamat. Tidak apa-apa, kakak datang. Apa yang terjadi tadi? Kenapa ada orang-orang di lantai ini? Tadi ada seseorang datang. Dia memukuli semua orang jahat itu. Kakak, kamu tidak tahu betapa tampannya dia. Kakak, kamu harus membantuku menemukannya. Memang harus ditemukan untuk berterima kasih dengan baik. Bukan untuk berterima kasih. Tidak berterima kasih. Kenapa? Kakak, aku ingin menikah dengannya. Kamu ingin menikah dengannya? Aku hanya akan menikah dengannya seumur hidupku. Tuan Gu. Setelah menculik Gu Qian dan mendapatkan proyek, apa rencana selanjutnya, Tuan? Tentu saja hal-hal yang dia pedulikan akan dihancurkan sedikit demi sedikit. Pertama, proyeknya. Kemudian, Lalu Meng Qingluan? kamu tenang saja. Asalkan kamu patuh padaku, kamu tidak hanya bisa membalas dendam pada Meng Qingluan dengan tanganmu sendiri, posisi Nyonya Gu juga milikmu. Katakan. Bos besar, Gu Qian diselamatkan oleh seseorang. Rencana gagal. Apa? Gagal? Hei Long Hui yang konyol ini. Bersiaplah giliranmu tampil. Bu, Kian-Kian. Kau membuat Kian-Kianku ketakutan ya? Apa ada yang terluka? Bu, aku tidak apa-apa, hanya sedikit kaget. Oh ya, kau tahu? Hari ini, seorang dewa perang turun dari langit menyelamatkanku, dan dia sangat hebat mengalahkan semua penjahat. Hebat sekali. Siapa dia? Aku juga tidak tahu, tidak melihat wajahnya. Bu, aku sudah memutuskan. Setelah aku menemukannya, aku pasti akan menikah dengannya. Baik, asalkan Kian-Kianku menyukainya, ibu pasti akan mencarikannya untukmu. Oh ya, kakak bilang akan membawa kakak ipar perempuan kan? Mana kakak ipar? Bu, di mana Qingluan? Aku di sini. Astaga, aku belum ganti baju. Penyelamatku, penyelamat hidupku, suamiku masa depan. Bagaimana kau tahu aku di sini? Bagus, jadi aku tidak perlu mencarimu. Aku sudah memutuskan aku hanya akan menikah denganmu. Qian, apa yang kau katakan? Ini kakak iparmu. Apa? Dia kakak iparku? Abu Fie, dia jelas adalah penyelamat yang turun dari langit yang menyelamatkanku. Maksudmu Qingluan adalah orang yang menyelamatkanmu. Iya. Kak, aku jarang-jarang jatuh cinta. Kenapa kamu malah mengambil orang yang aku suka? Bukan. Mbak, kok kamu perempuan? Dasar kalau bukan perempuan, mana bisa jadi kakak iparmu? Iya dong. Hei, Qingluan kamu yang mengalahkan orang-orang Black Dragon dan menyelamatkan Qian. Astaga, aku ini mendapat menantu seperti apa? Menantu Dewi? Ah, bukan dengar, biar aku jelaskan. Begitulah keadaannya. Maksudmu ilmu bela dirimu semua di luar negeri dipelajari untuk melindungi diri sendiri? Mbak, kamu menghancurkan cinta pertamaku. Dasar, jangan bikin repot. Kemampuan sehebat itu, tanpa latihan profesional mana mungkin bisa didapat. Sepertinya dia sudah banyak menderita. Meng Meng, Yanyan tempat tidurnya sudah siap. Ayo kalian tidur. Aku kok mau tidur sama mama. Aku juga mau tidur sama mama. Ayah, kamu mau tidur sama mama? Aku tidak perlu. Kalian tidur saja dengan ibu. Bagus ibu milik kita sekarang. Baik, ibu antar kalian tidur. Ayo. Hai Qingluan, ada petunjuk tentang putrimu. Benarkah? Di mana dia? Dia seharusnya di Haicheng. Yang lainnya masih aku pastikan. Bagus. Akhirnya setelah bertahun-tahun, kita ibu dan anak akan bersatu. Ya, aku yakin akan segera menemukannya.
Qing Luan, kamu benar-benar sudah menikah. Ya, Kalau begitu selamat ya. terima kasih. Suamiku memanggilku, aku tutup dulu. Kamu tadi bilang, suami itu panggil aku? Kamu dengar? Ibu, kalau sudah ketemu anak kandung, apa ibu tinggalin aku dan ayah? Tidak, ibu hanya mau cari kakak. Sedangkan pria brengsek yang sakiti ibu itu mending dia mati sendiri. Kalau gitu kita punya satu adik lagi dan bersama ayah ibu selamanya. Gimana kalau pria brengsek itu tidak mati? Kalau gitu kita cari cara bantu dia mati. Tapi kita anak-anak nggak boleh bunuh orang. Aku punya ide. Biar ayah dan ibu selalu bersama. Serius? Sayang anak nggak dapat ayah. Bener juga. Mami, Kalian kok keluar? tadi Meng mengalami mimpi buruk mau tidur sama papa dan mami. Mimpi yang sangat menakutkan mau papa dan mami. Aku dari kecil nggak punya mami, cuma papa yang nemenin aku, anak-anak lain punya mami. Aku juga mau punya mami. Aku ini maminya Meng Meng. Jadi mami setuju untuk tidur sama papa? Papa minum air. Mama minum. Meng Meng anak baik sudah besar. Papa mami tidur. Tidur. Qing Luan, kenapa kamu setuju dengan permintaan Meng Meng? Kalau kita nggak setuju sama Meng Meng, dia hampir nangis. Tapi nggak apa-apa, nanti setelah mereka tidur, aku akan pergi. Ada apa? Apa cara ini berhasil? Tenang aja, pasangan suami istri di TV semua melakukan ini 10 bulan bisa punya bayi. Nanti setelah papa dan mami punya bayi nggak akan pisah lagi. Meng Qing Luan kok ada di pelukanku? Tapi perasaan ini... Apakah kita terlalu cepat? Aku belum siap. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah menikah secara resmi. Kita suami istri yang sah. Kalau kamu mau tidur denganku, ya tidur sajalah. Tapi kamu tidak boleh meninggalkanku setelah ini. Kamu ngomong sembarangan. Siapa yang tidur denganmu? Belum selesai sudah tidak mau mengaku? Tidak boleh begitu.
Yanyan, kemari. Ada apa? Ceritakan. Mami, aku yang menyuruhnya. Aku tidak ingin Mami pergi meninggalkanku. Mana mungkin Mami meninggalkanmu? Benarkah? Benar. Kalau begitu, kita kait jari. Kamu tidak boleh menipuku. Kalau kamu menipuku, aku akan buang air besar dan tidak membersihkan pantat. Tidak peduli sekeras apapun kamu memarahiku, aku tetap tidak akan membersihkan pantat. Baik, Mami janji padamu. Kait jari, 100 tahun tidak boleh berubah. Ayo Yang Mulia Putri, silakan makan. Terima kasih, Ayah. Yang Mulia Pangeran, silakan makan. Terima kasih, Papa. Apakah semalam tidur nyenyak? Yang Mulia Ratu, silakan makan. Papa, kamu sudah punya ratu, nanti akan ada selir juga? Papa, 1 ratu sudah cukup, tapi pangeran dan putri boleh banyak. Papa, jika kamu tuh mengambil selir, kami akan mencari papa baru. Papa berjanji padamu, mulai sekarang tidak akan pernah mengambil selir. Kakak ipar, maaf sekali. Kami datang terlalu pagi. Ini benar-benar karena aku sangat merindukanmu. Nanti kita akan. Ini istriku. Cepat masuk. Belum sarapan kan? Ayo makan bersama. Nenek Bibi. Lucu sekali ya. Ashen kita memang beruntung, punya anak laki-laki dan perempuan. Aku ambil peralatan makan. Aku bantu. Ayo duduk-duduk. Kakak ipar, Hidupmu cukup enak ya. Jadi kamu pagi-pagi sudah datang lihat aku? Siapa yang lihat kamu? Tentu aku lihat cucu laki-laki dan perempuan tersayang, dan juga menantu perempuanku tersayang. Menurutku, kamu harus jujur tentang identitasmu pada Qing Luan dan jalani hidup dengan baik. Ibu kandung Meng Meng jangan dicari lagi. Meng Meng sangat suka Qing Luan. Aku juga suka. Aku suka menantu perempuan seperti ini. Identitasku pasti akan jujur pada Qing Luan. Tapi ibu kandung Meng Meng tetap harus dicari. Sudah dicari bertahun-tahun, kamu masih belum mau menyerah. Hei, aku bilang padamu, jangan dalam hati memikirkan ibu kandung Meng Meng, tapi juga memikirkan Qing Luan kita. Jika kamu berani menyakiti Qing Luan kita, aku akan... Sudah besar masih pukul aku? Tenang saja, tidak akan menyakiti Qing Luan. Qing Luan, kamu makan banyak ya. Jaga kesehatan, nanti kalian punya 2 lagi saja. Semalam Papa dan Mama tidur bersama. Mama akan segera punya bayi. Meng Meng. Tidak apa-apa? Tanda lahir berbentuk hati. Ada apa, Qing Luan? Meng Meng ini putriku. Mama! 5 tahun lalu putriku baru saja lahir langsung diambil oleh mereka. Di bahunya ada tanda lahir berbentuk hati. Qing Luan, ini situasi apa putrimu? Kenapa bisa diambil orang lain? Aku juga tidak tahu siapa mereka. Kenapa mereka mengambil anakku? Tapi aku tahu mereka sangat kuat. Aku sudah menyelidiki bertahun-tahun, tidak ada petunjuk sama sekali. dulu Meng Meng dibawa pulang oleh nenek, tiba-tiba jangan-jangan anak yang dibawa pulang nenek adalah hasil rampasan anak kakak ipar. Jika begitu, orang yang dicari Gushen selama bertahun-tahun adalah Qing Luan. Qing Luan mencari putrinya selama bertahun-tahun. Adalah Meng Meng.
Aku tahu kamu adalah mamaku. Bagus sekali. Ashen, orang yang kamu cari selama ini adalah Qingluan. Qingluan mencari putrinya selama ini adalah Meng Meng. Semua ini adalah pengaturan terbaik. Ya ampun, seperti sinetron saja. Alur cerita seperti ini. Siapa yang memikirkannya, Bu? Anakku, putriku. Anakku, lepasin aku, kamu bukan mamaku. Akulah mamamu, Mama Meng Meng, akhirnya menemukanmu. Apa yang terjadi ini? Ashen, aku tahu kamu selama ini mencari ibu kandung Meng Meng. Tanpa sengaja, aku menemukan bahwa Zi adalah kamu wanita yang kamu cari. Lalu aku membawanya ke sini. Tidak mungkin, Meng Zi. Bagaimana mungkin kamu bisa melahirkan anak perempuan yang begitu lucu seperti Meng Meng? Lagi pula kapan kamu hamil? Sebenarnya saat kamu hamil dulu, aku sudah hamil dulu. Aku melahirkan anak itu lalu diambil orang lain. Selama ini aku terus mencari anakku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Meng Meng adalah putrimu? Gushan, aku tahu kita sebelumnya selalu memiliki banyak kesalahpahaman. Tapi aku juga tidak menyangka kalau pria saat itu ternyata adalah kamu. Dulu, kalau begitu coba ceritakan apa yang terjadi saat itu jika kamu berani mengarang cerita. Aku akan membuat keluarga Meng lenyap. Malam itu 5 tahun lalu, aku dan temanku minum terlalu banyak. Kembali ke hotel untuk istirahat tanpa sengaja salah masuk kamar. Begitu aku membuka pintu hotel, langsung ditarik masuk oleh seseorang. Saat itu, kesadaranku tidak jelas. Lalu berhubungan dengan orang itu. Hotel itu bernama Hotel Nanyu. Nomor kamarnya 68. Mustahil. Hotel Nanyu. Bukankah itu hotel tempat aku dijebak malam itu? Hanya tahu nomor kamar dan waktu. Tidak bisa membuktikan kalau orang malam itu adalah kamu. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang kalian tidak akan percaya. Aku punya bukti yang membuktikan bahwa orang malam itu adalah aku. Yok ini adalah malam itu yang ditinggalkan pria itu. Ini peninggalan kakekku yang unik, tidak mungkin ada yang palsu. Ini benar-benar barang keluarga Gu. Yok ini, setelah malam 5 tahun lalu hilang. Yok ini kenapa aku belum pernah lihat? Mungkin benar-benar Meng Zi. Mustahil. Mungkin tai lalat Meng Meng adalah kebetulan. Meng Meng, aku adalah ibu. Kamu bukan ibu, kamu wanita jahat. Dasar wanita jahat, masa bisa ibu kandung Meng Meng ibunya sendiri? Dua bocah imut. Setelah aku jadi Nyonya Gu, aku akan membuang kalian berdua ke sungai sampai tenggelam. Meng Meng, ibu tahu ibu dulu tidak baik padamu, tapi ibu tidak sengaja, ibu tidak tahu. Meng Meng, maafkan aku ya Meng Meng. Kamu bukan ibuku. Dia tidak terima, lepaskan dia. Meng Meng, ini salah ibu dulu tidak melindungimu. Sampai kamu diambil orang. Sekarang kamu tidak mau aku lagi. Apa kata Ashen? Bukankah kalian juga sudah berkumpul kembali? Kebetulan, sekali saat aku pergi makan, kebetulan bertemu Zi. Membawa giok ini baru aku menemukannya. Ashen perempuan yang kamu cari bertahun-tahun akhirnya kembali. Kapan kamu menikahinya? Nikahi dia. Ayah, jangan. Mama dan ayah akan berpisah. Aku tidak mau. Tidak apa-apa, anak-anak ayah dan mama ada di sini, tidak akan berpisah. Ashen, kamu sudah menikah? Ya, kakakku dan Qingluan sudah menikah. Tidak peduli wanita ini apakah dia ibu kandung Meng Meng. Aku hanya mengakui dia sebagai kakak iparku. Kamu ikut aku sebentar. Oh, baik. Maaf, aku tidak tahu kamu sudah menikah. Kalau tidak, aku tidak akan sembarangan begini membawa orang. Meng Meng sangat suka mama yang sekarang. Jika dia menerima kembali, Meng Zi mungkin perlu waktu. Kalau kamu ingin cerai, tidak tahu apakah Meng Qingluan setuju. Lagi pula kamu adalah presiden grupku. Qingluan belum tahu identitasku, belum sempat memberitahunya. Dia belum tahu. Kalau begitu, aku juga memberitahu Meng Zi, biar dia tidak bicara sembarangan. Lagi pula masalah ini lebih baik kamu yang bilang sendiri. Ayo, Ashen masih perlu waktu. Ashen? Sebenarnya aku bagaimanapun tidak masalah.
Aku hanya ingin bertemu dengan putriku Ashen. Aku tidak butuh status apapun. Aku hanya perlu mendapatkan kembali Meng Meng. Meng Meng sejak kecil sudah diculik orang. Aku berharap bisa sebisaku seumur hidup menebusnya Ashen. Kamu adalah ibu Meng Meng. Kamu bisa datang kapan saja ke rumah Gu untuk menemuinya. Apa? Bukankah dia seharusnya terharu lalu membiarkanku tinggal di rumah Gu? Terima kasih Pak Gu. Ayo. Tuan Gu, keluarga Gu karena kemunculanku. Sudah jelas kamu jadi panik kan? Kenapa kamu tiba-tiba membawaku pergi? Karena aku menemukan sesuatu yang menarik. Apa yang menarik? Gu Shen menyembunyikan identitasnya, tidak memberitahu Meng Qingluan. Dia adalah presiden grup Gu, tapi bilang padanya hanya seorang pegawai kecil. Apa? Kalau begitu, Gu Shen terhadap Meng Qingluan hanya bercanda? Salah. Dia sangat peduli pada Meng Qingluan. Selama ini dia terus mencari wanita itu, katanya setelah menemukannya akan menikahinya. Memberi Gu Xiaomeng keluarga yang utuh. Sekarang lihat hanyalah pura-pura setia saja. Kalau begitu kesulitan kita bukankah besar? Dia peduli pada Meng Qingluan. Kita pisahkan mereka, bukankah lebih menarik? Benar juga kalau aku sekarang memberitahu Meng Qingluan hal ini, menurut karakternya pasti langsung bertengkar dengan Gu Shen. Mungkin juga kita tidak perlu melakukan apa-apa. Saran jangan sembarangan bicara, kalau tidak, aku tidak keberatan membuangmu keluar dari Haicheng. Dia tidak tahu juga, lebih baik nanti setelah aku menjadi Nyonya Gu, aku pamer padanya. Dia pasti lebih marah. Kakak ipar. Wanita tadi adalah 5 tahun lalu wanita yang tidur dengan kakakku. Tapi kakak ipar waktu itu kakakku diberi obat oleh seseorang, makanya terjadi hal seperti itu. Gu Shen, ikut aku ke atas sebentar. Kakak ipar. Ibu, kakak ipar tidak akan berkelahi dengan kakak, kan? Berani dia. Qingluan menantu yang begitu baik. Kalau dia tidak tahu menghargai melakukan KDRT pada Qingluan, nanti jangan akui aku sebagai ibu. Ibu. Yang dipukul. Belum tentu kakak ipar kamu kan tahu kemampuan bela diri kakak ipar. Ini... Kalau tidak, kita ikuti dan lihat saja agar tidak terjadi apa-apa supaya kita bisa mencegah, kan? Cepatlah. Ayo sayang. Kita bercerai saja. Ayo kita cerai. Meng Meng tidak mau Mami pergi, Meng Meng ingin Mami. Qingluan, kenapa tiba-tiba mau cerai? Jangan, kakak ipar. Meski kau tega meninggalkan kakakku, kau pasti tidak tega meninggalkan adik yang lucu ini, kan? Nanti aku tidak punya papa lagi dong. Mami jangan tinggalkan Meng Meng. Meng Meng sangat patuh. Meng Meng, Mami kandungmu datang. Meskipun aku tidak suka mamimu, tapi aku tidak bisa merampas hak seorang ibu untuk bersama putrinya. Karena aku juga seorang ibu. Dan pernah kehilangan seorang putri. Qingluan. Ashen, dulu kau bilang, begitu menemukan ibu kandung anak itu kau akan bercerai. Aku rasa, sekarang sudah waktunya. Mah. Aku bicara sebentar dengan Qingluan, kalian pulang dulu. Ashen, kau nasihati baik-baik Qingluan. Jangan gegabah, aku bawa Qian Qian pulang dulu. Aku antar kalian. Meng Meng tidak mau Mami pergi. Meng Meng Mengzi adalah ibu kandungmu. Bukan dia, bukan dia. Setiap malam tidur Meng Meng selalu melihat Mami. Mami adalah kau, kaulah mamiku. Meng Meng. Mami sudah bilang, kan? Di bahu Meng Meng ada juga tanda lahir berbentuk hati. Meng Meng adalah putri Mami. Iya, tanda lahir. Jika memang putri Mengzi, kenapa ada tanda lahir? Ada apa ini? Ada apa? Kenapa tanda lahir ini bisa hilang? Mama yang menggosoknya sampai hilang. Itu aku yang tempel sendiri. Meng Meng ternyata bukan anakku. Benar juga, jika semudah itu mencarinya, Ayu juga tidak akan membantuku mencari selama ini, tidak menemukannya. Mama, sebenarnya aku... Meng Meng, Xiaoyan, kalian keluar dulu sebentar. Aku ada bicara dengan Mama. Sebenarnya Mengzi bukan Mama Meng Meng. Apa? Dia bukan? Meskipun dulu aku diracuni, tapi aku samar-samar melihat bayangan wanita itu.
Meskipun tidak ingat wajahnya, tapi yang pasti, dia pasti bukan Meng Zi. Tapi dia bukan yang memiliki giok yang hilang malam itu? Itu seharusnya Gusing yang memberikannya. Dialah yang meracuniku. Kamu bilang, kakakmu meracunimu? Peristiwa waktu itu sudah kuselidiki sejak lama. Dia mengutak-atik minumanku, jadi aku jadi tidak sadar. Alasanku tidak menyentuhnya adalah karena aku ingin melaluinya menemukan Ibu Meng Meng. Kalau begitu tadi di ruang tamu. Semua itu acting? Bagaimana? Apa actingku bagus? Bagus, sangat mirip. Aku hampir percaya. Tapi kamu bilang kakakmu meracuni kamu, pegawai kecil ini. Sudah saatnya begini. Seharusnya tidak perlu menyembunyikannya lagi. Meng Qingluan, sebenarnya, akulah Qingluan. Sebenarnya aku adalah... Papa mama kita akan terlambat ke sekolah. Ah iya. Akan terlambat ke sekolah. Kamu kerja. Aku sibuk dulu ya. Hei, aku belum selesai bicara. Menurut kalian, kalau ada orang yang sejak awal sudah berbohong pada mama, apa yang akan terjadi pada orang itu? Orang apa berbohong pada mama? Aku hanya berandai-andai. Dulu ada seorang pria yang berbohong pada mama. Dia dipukul habis-habisan oleh mama. Tangan dan kakinya dipotong, lalu dibuang ke sungai. Mama pasti tidak akan memaafkan orang itu. Sama, berbohong pada mama, aku juga tidak akan memaafkan. Baiklah. Yan, setelah sampai di TK, kamu harus jaga Meng Meng dengan baik ya. Jangan biarkan anak-anak lain mengganggunya, mengerti? Tenang saja mama, selama ada Yan, pasti tidak akan membiarkan Meng Meng diganggu. Aduh, pintar sekali. Kemarilah. Pergilah Dada. Ya, kamu sebagai ibu rumah tangga ternyata cukup baik ya. Kamu di sini ngapain? Tentu saja aku datang untuk melihat anak perempuanku, Gu Xiaomeng. Mana pacarmu Wu Qian? Kamu tiba-tiba jadi ibu? Apa dia tahu? Meng Qingluan, jangan sombong. Nanti kalau kamu tahu kebenarannya, kamu akan menangis. Oh, kebenaran apa? Mau tahu ya? Berlutut dan minta padaku. Minta sama ibumu aja. Dan lagi, aku sarankan kau jauhi Meng Meng. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Meng Qingluan, jangan lupa, Meng Meng adalah anak kandungku. Sedangkan kau pasti akan diusir dari keluarga Gu, dilempar keluar. Kau lihat dirimu di cermin, lihat kelakuanmu sendiri. Katak ingin melahirkan angsa? Aku lihat kau iri, cemburu, dan benci kan? Aku punya Meng Meng, anak perempuan yang sangat lucu. Orang yang paling dicintai Gushen adalah aku. Dan kau tidak lama lagi, Gushen akan mengusirmu dari keluarga Gu, lalu menikah denganku. Kau? Mau jadi istri ke-20 Gushen? Lebih baik kau cuci muka dan tidur, biar lebih cepat. Kau... Gushen mencariku bertahun-tahun. Bukankah karena malam itu dulu aku bercinta dengannya? Dia tak bisa melupakanku. Semua yang dia katakan palsu. Tahan, aku harus berpura-pura bersama Gushen. Iya. Kau membuatnya tak bisa lupa, kau memang hebat. Yi Hongyuan ini tanpamu pasti tutup. Jangan ngawur di sini. Meng Qingluan, jangan kira Gushen sekarang baik padamu. Sebenarnya dia hanya main-main denganmu. Kau tidak tahu kan? Suami idamanmu sebenarnya adalah... Yanyan memukul orang. Apa? Yanyan memukul orang? Meng Xiaoyan, mau bilang kamu memukulnya. Kamu tidak mau mengaku. Kepala sekolah San. Anak saya Yanyan tidak mungkin memukul teman. Nona Meng. Meng Xiaoyan, anak Anda telah memukul Mau. Bagaimana Anda mendidik anak? Memukul dan berbohong. Mau merebut mainanku, tapi aku tidak memukulnya. Kepala sekolah Son. Anak saya sudah menjelaskan, tadi itu dia tidak memukul siapapun. Dia tidak memukul? Kalau dia tidak memukul, dari mana luka di wajah anak ini? Lihat seluruh wajahnya, merah dan bengkak. Kalau bukan dia, siapa? Anak tak punya ayah dan tak beradab ini yang memukulnya. Kepala sekolah Son, sebagai seorang guru menghina anak seperti ini pantas? Pantas? Kamu tahu anakmu memukul anak siapa? Anak manajer Zhao dari grupku. Masa anak manajer Zhao berbohong? Jadi anak manajer Zhao bilang Yanyan yang mukul, pasti Yanyan yang mukul. Maksudnya begitu? Iya, maksudnya begitu. Coba lihat siapa yang berani sekali berani memukul anakku Zhao Qiang. Manajer Zhao, kenapa Anda datang? Ayah.
Nak, kenapa wajahmu terluka? Ceritakan pada ayah. Siapa yang mengganggumu? Kepala sekolah Sun. Siapa yang mengganggu anakku? Aku akan membuatnya membayarnya. Ya dia yang baru saja akan aku pecat. Tenang saja manajer Zhao. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Mau. Dan lagi, Hanya memecat tidak cukup. Aku akan membuat semua TK tidak mau menerima bocah nakal ini. kata-kata Anda benar sekali, manajer Zhao. Anak seperti ini yang punya ibu tapi tanpa ayah, dia tidak pantas sekolah. Membuat kami tidak bisa sekolah? Memang punya kemampuan sebesar itu? Aku ini di grup Gu sebagai direktur utama. Mana mungkin aku tidak bisa mengurus kalian, janda dan anak yatim ini. Tapi, aku melihatmu seorang wanita membawa anak, sungguh menyedihkan. Bagaimana kalau begini? Lututlah di depanku, bersujud. Akui kesalahanmu, mungkin aku bisa membuat kepala sekolah San menahan anakmu di sini. Bagaimana? Kalau aku tidak berlutut? Tidak berlutut? Maka anakmu akan dipecat sekarang juga. Buat dia tidak pernah bisa sekolah lagi. Ibu, kenapa ibu datang? Ini putri Tuan Gu Xiaomeng. Putri Tuan Gu, kenapa memanggilnya ibu? Apa yang terjadi? Jangan-jangan. Dia adalah Nyonya Gu. Barusan itu kesalahpahaman. Jadi begini jadinya. Iya, memang salah paham. Choyan di rumah kami tidak memukul Mau. Iya, betul-betul Xiaoyan pasti tidak memukul Mau. Ini semua salah paham Mau. Cepatan. Minta maaf, minta maaf. Aku tidak mau minta maaf. Kamu minta maaf. Mang ibu datang menemuimu, ayo peluk ibu. Kok ada ibu lagi? Ini situasi apa? Ku Cara. Namaku Mengzi. Aku ibu kandung Meng. Terima kasih kepala sekolah atas perawatan Meng. Ini sudah kewajiban, ternyata dialah istri Pak Gu. Jarang datang, aku harus merayunya dengan baik. Begini, di sini banyak orang. Berantakan? Bagaimana kalau ibu dan Meng pindah ke kantor saya di sana ada teh kualitas terbaik biar saya bisa menjamu ibu. Baik. Guru menyuruhmu ke kantor. Kamu pasti nurut kan sama guru? Tidak apa-apa, pergilah. Nyonya Gu, silakan. Pura-pura ya? Hampir saja aku tertipu. Sekarang saatnya kita hitung urusan kita. Berlutut minta maaf pada anakku. Siapa yang sombong sekali berani suruh istriku berlutut minta maaf? Bukankah kamu sedang kerja? Kenapa ke sini? Aku hitung-hitung, kamu ada masalah hari ini, gimana? Apa belum terlambat? Belum terlambat. Kamu siapa lagi? Bawang apa? Berani campur urusan gua? Aku suaminya bapak dari anaknya. Aduh. Tapi setahuku, anak haram kecil ini bahkan tidak tahu siapa bapak kandungnya, tidak tahu, kamu malah mengaku sebagai bapaknya. Menurutku kamu mungkin si sayang ini cari pengganti ya? Sayang marah siapa? Sayang marah kamu. Baiklah, kamu nipu aku bilang kalian berdua laki-laki dan perempuan, jalang aku dari grup Gu manajer jauh hari ini. Kalian sudah berhasil membuatku marah, aku akan membuat kalian enyah dari Hai Cheng. Oh ya? Orang sebelumnya yang mengancamku seperti itu sudah enyah dari Hai Cheng. Tampang putih bisa juga pura-pura ya, kamu malah demi sayang ini. Nekat. Baik. Jangan menyesal nanti. Menyesal? Dua kata itu aku sungguh tidak tahu bagaimana menulisnya, atau kamu ajari aku? Baik, gue hari ini akan ngajarin lo cara jadi orang. Hei, pelan-pelan patah-patah. Mau patah ya? Aku kabulkan. Kamu patahkan tanganku. Ayah keren, ayahku lebih hebat dari ayahmu. Oh, ayah. Kamu diam. Kalian berdua laki-laki dan perempuan jalang. Tunggu saja. Aku sekarang telepon kakakku, telepon aku bikin kalian mati, konyol. Aku mau lihat kakakmu bagaimana mau bunuh aku, ayo. Di Hai Cheng ini ada orang berani mengganggu kawanku, apalagi di TK menarik juga. Kalau saja He Long Hui tidak dihancurkan, aku pasti akan bawa belasan kawan. Hari ini kebetulan keluar untuk melampiaskan amarah. Ayo. Kalian pasangan kurang ajar, tunggu saja kakakku akan datang dengan orang-orang sebentar lagi. Kalian tunggu kematian kalian. Nak kemari nanti jangan sampai kamu terluka. Dick, siapa yang berani mengganggumu? Gua bantu kamu bunuh dia. Akhirnya kamu datang. Anak haram kecil ini dia memukul anakku belum lagi. Dan dia mematahkan tanganku, lihat. Wah.
Siapa yang berani mengganggu gue? Meng Qingluan. Kalian tunggu kematian kalian. Kakak bunuh dia untukku. Diam. Kak, bukan dua pasangan kurang ajar ini memukulku. Belum lagi. Kenapa kau juga pukul aku? Aduh. Pasangan kurang ajar apa? Dia itu nenek Mengmu, kau diam. Dasar kurang ajar. Cepat berlutut dan minta maaf. Ada apa ini sebenarnya, hei? Berlutut. Kak ini. Buka mata besarmu dan lihat baik-baik. Ini adalah Meng Qingluan, nenek Mengmu. Nenek Meng seorang diri melawan satu resimen dari Heilong Hui kami. Kau malah suruh aku menghadapinya. Nenek anu. Maaf, saya tidak tahu siapa Anda yang sebenarnya. Maaf, saya telah lancang. Saya mohon beri saya satu kesempatan lagi. Minta maaf pada anak saya. Tuan kecil. Maaf banget, saya tidak seharusnya menuduh Anda. Ini semua salah saya. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Kamu putuskan sendiri. Kamu jangan ganggu orang lagi ya. Jangan makian lagi. Udah, nggak makian lagi. Saya nggak akan makian lagi. Dan kalian berdua. Saya janji. Mulai sekarang kami nggak akan ganggu orang lagi. Saya juga janji. Aku nggak ganggu orang. Kalau kalian ganggu orang lagi gimana? Nak, kamu bilang gimana? Kami ikut aja. Kalian ganggu orang. Kalian jadi anjing. Oh, oke. Saya setuju. Saya jamin. Kalau nanti kami ganggu orang lagi, kami akan di depanmu. Kami akan menggonggong. Guk. Guk. Kami maafkan kalian. Kalian pergi aja. Baik, terima kasih. Terima kasih, Tuan Kecil. Kami pergi. Cepat pergi. Ayo. Aduh. Pak Gu, kok datang? Pakku. Tuanku, kenapa Anda kemari? Apa? Aku tidak boleh datang? Bukan begitu. Boleh kok. Mengzi, kenapa kamu datang? Aku hanya ingin melihat Meng. Kalau mau lihat anak, pulang saja. Jangan datang ke sekolah, ganggu anak-anak belajar. Aku mengerti. Qingluan, kita jangan ganggu anak-anak belajar lagi. Bunda pergi dulu ya. Pulang nanti buatkan kalian makanan enak. Tunggu kalian pulang. Baik, Bunda. Kamu tunggu aku di luar dulu. Baik. Dadah. Kalau nanti aku tahu lagi ada perundungan di TK, kamu sebagai kepala sekolah jangan jadi kepala sekolah lagi. Tuanku, saya tahu salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Belajar yang rajin ya. Selamat jalan, Tuanku. Kenapa kamu belum pergi juga? Bukankah Gushen sudah bilang, jangan datang ke sekolah kalau tidak penting? Gushen cuma bilang jangan ke sekolah, tidak bilang jangan datang menemuinya. Kamu suka banget ya nempel-nempel meski ditolak. Kamu? Terus kenapa? Hari ini cuma mendadak, dia belum sempat bereaksi. Nanti kalau dia sudah sadar, aku tetaplah orang yang paling dicintainya. Apa maksudnya orang paling dicintai? Kepala sekolah tadi, kenapa panggil kamu tuanku? Kepala TK yang tadi, kenapa dia memanggilmu tuanku? Kepala TK itu orang yang matre. Dia panggil semua orang dengan sebutan direktur. Ada yang dipanggil Direktur Chen, Direktur Wang. Lagi pula aku bukan teman kecil dari Tuan Gu. Setiap kali bertemu, dia memanggilku Tuan Gu. Kepala TK itu memang sangat matre. Hei, aku antar kamu pulang. Tidak usah, pergi kerja saja. Keluarga kita masih mengandalkanmu. Tenang saja, aku pasti akan bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu dan 2 anak. Baik, aku pergi dulu. Ashen. Di depan TK kok masih ada tiang listrik berdiri di sini? Bukan, Ashen. Aku ada urusan denganmu. Jangan panggil aku begitu akrab. Kita tidak begitu dekat. Ada apa? Cepat bilang. Tuanku lagi pula, aku adalah ibu kandungnya Meng. Aku tidak ingin seperti dulu hidup tanpa tujuan. Kudengar akhir-akhir ini grup Gu sedang ada negosiasi bisnis dengan perusahaan mimpi. Bisakah aku ikut? Kamu ingin aku mengajakmu? Mengzi ini mau main apa lagi? Aku juga ingin mengembangkan diri. Lagi pula, kamu juga tidak ingin Meng memiliki ibu yang biasa-biasa saja, kan? Kalau mau silakan pergi. Gushen? Sekarang kamu cuek padaku. Nanti kalau Gusing sudah menguasai perusahaan, aku lihat apakah kamu masih berani sombong begitu.
Dan juga Meng Qingluan itu. Biarkan kamu sombong 2 hari lagi. Cepat atau lambat aku akan menginjak-injakmu. Qingluan perusahaan grup mimpi kami dan grup Gu negosiasi bisnis ini kamu harus pergi sendiri. Tapi aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Meng Meng dan Xiaoyan terus menempel padaku. Kamu juga tidak bisa terus-terusan menjadi bos yang tidak melakukan apa-apa. Selama bertahun-tahun perusahaan ini aku yang mengurus. Kalau kamu tidak pergi juga aku akan memberikan diriku cuti tahunan loh. Jangan-jangan aku pergi, oke? Tapi pergi juga bagus. Pertama, temui direktur Gu yang terkenal itu. Kenapa? Tertarik dengan direktur Gu? Tidak juga sih. Lagi pula dia teman kecil suamiku, aku masih berutang makan padanya. Tapi suamimu juga bermarga Gu. Mungkin saja direktur Gu ini adalah dia sendiri. Ide apa itu? Gajinya sebulan cuma 5.000. Mana mungkin jadi direktur Gu? Bukankah kamu juga bilang ke suamimu kamu tidak punya pekerjaan dan gaji? Iya. Lupa soal itu. Kalau begitu sekarang bagaimana cara mengakuinya? Mau bagaimana lagi? Pulang dan cari tahu situasi dulu. Istri sendiri tiba-tiba jadi ketua grup perusahaan publik. Mana mungkin dia marah? Tapi sejak awal aku sudah berbohong. Bagaimana kalau pulang tanya-tanya Xiaomeng dulu? Baiklah, sepertinya kamu benar-benar peduli padanya. Aku tidak punya kesempatan lagi. Kamu ambil cuti tahunan saja. Aku belikan tiket ke Siberia, di sana butuh tukang gali kentang. Jangan Qingluan, aku salah. Aduh, pulang buatkan untuk Meng Meng nyanyian kue. Dadah. Meng Meng Yanyan, kalau ada yang bilang tidak sengaja berbohong pada ayah kalian, kamu bilang ayah akan memaafkannya? Ada yang berbohong pada ayah. Hanya andai-andai. Kemarin ada yang berbohong pada ayah memecatnya. Dia mengusir seluruh keluarganya. Keluar dari Haicheng sekarang ke Siberia, pergi menggali kentang, kasihan sekali. Ayah pasti tidak akan memaafkan orang yang berbohong padanya. Aduh, kamu menyembunyikan dari ayah. Tidak, aku baik-baik saja dengan ayah. Jika orang itu adalah mama ayah, pasti akan memaafkan. Semoga saja, baiklah aku buatkan kue untuk kalian. Yeay. Ye. Kenapa tiba-tiba bikin kue? Meng Meng Yanyan ngotot minta kue, jadi aku pikir buatin mereka, hei. Haha, maaf. Kamu begini tidak bisa. Aku ajarin kamu. Kamu bisa. Aku ini bisa di dalam rumah juga, di dapur suami idaman zaman sekarang. Kamu menggesek aku. Nah, bersih sekarang. Qingluan, besok ada sedikit urusan di perusahaanku. Mungkin pulang agak terlambat. Besok? Kebetulan besok malam aku akan hadir perusahaan grup Gu dan mimpi negosiasi bisnis. Baik, kalau sudah selesai cepat pulang ya. Ashen. Aku belum pernah ikut pesta sebesar ini. Apa kakimu sakit sampai harus pegangan padaku jalan sendiri? Hei! Yanyan kangen Papa Su? Kamu bukan ayah Yanyan, kami sudah punya daddy. Kamu pasti Meng Meng kan? Yanyan selalu memanggilku begitu, aku juga Daddy Yanyan loh. Yanyan, sudah lama tidak dengar kamu memanggilku seperti itu. Panggil sekali lagi dong. Kalau kamu berani panggil dia ayah, aku tidak akan bicara lagi sama kamu. Kayaknya aku lihat Daddy gandengan perempuan jahat.
Gushen, perempuan jahat siapa yang dia bawa? Meng Zi. Hah? Meng Zi. Dia bilang hari ini pergi ke perusahaan, kenapa ada di sini? Jangan-jangan suamimu menyembunyikan sesuatu darimu. Tidak mungkin. Meskipun di sini tidak mungkin juga membawa Meng Zi. Kamu yakin sudah melihat dengan jelas itu, Ayah? Sepertinya dia, tapi aku juga tidak yakin. Oh, berarti salah lihat tidak apa-apa. Baik, pestanya sudah mulai, kita masuk dulu. Baik, ayo. Orang dari grup gue mana? Sekarang masih terlalu pagi, mungkin belum datang, aku pergi lihat mereka dulu, persiapannya bagaimana. Pergilah. Mama, aku mau kue kecil. Ya baik, Mama antar kamu ambil. Mama, aku mau yang itu. Baik, aku ambilkan untukmu. Hati-hati jangan kena baju. Wah, ini bukan Meng Qingluan? Bagaimana bawa anak kecil ke sini nebang makanan? Kalian main dulu di luar, Mama sebentar lagi datang pergi. Meng Zi, kenapa kamu di sini? Tentunya Pak Gu yang bawa aku. Pak Gu? Pak Gu yang mana lagi? Gusing itu. Tentunya pimpinan grup Gu Pak Gu itu bagaimana kamu bisa masuk? Dan bawa 2 anak. Hei, aku sarankan kamu cepat keluar, kalau tidak nanti satpam tahu mengusirmu itu memalukan. Urus dirimu sendiri. Hari ini, Direktur Gu khusus mengajakku ke pesta ini ingin membuatku melihat dunia lagi pula. Akulah ibu kandung Meng Meng. Perlu banyak berkenalan dengan orang-orang kelas atas. Yang ini adalah yang hari ini baru saja aku kenali, Nyonya Zhao. Nyonya Zhao? Apa bahkan Nyonya Zhao yang terkenal tidak kamu kenal? Oh, benar juga. Dulu kamu selingkuh dengan pria lain lalu diusir dari rumah. Beberapa tahun ini di luar negeri mencuci piring, kan wajar jika tidak kenal. Kalau begitu, bergaulah dengan baik dengan kalangan atasmu, aku tidak akan menemani lagi. Tunggu. Sepertinya kamu takut ya? Menyusup masuk hati tidak tenang, kan? Karena bahkan aku tidak kamu kenal Kalau begitu aku tanya, bagaimana caramu menyusup ke ruang pesta? Yang berdiri di sampingku ini adalah istri dari ketua kamar dagang di Haicheng. Di Haicheng, siapapun yang bertemu Nyonya Zhao pasti akan hormat memanggil Nyonya Zhao. Aku peduli apa Nyonya Zhao, Nyonya Li, apa urusannya denganku? Sikapmu bagaimana? Padahal sudah tahu identitasku masih berani sok kuat di depanku. Percaya atau tidak, aku akan usir kamu dari ruang pesta ini. Meng Qingluan, katakan yang sebenarnya. Bagaimana caramu menyusup masuk? Jangan-jangan dengan pria tua tidur lalu dia membawamu masuk, kan? Pesta hari ini adalah pesta bisnis grup Gu dan grup Mimpi. Bagaimana bisa seekor tikus busuk menyusup masuk? Cih. Kamu tidak mau pergi juga boleh. Orang. Nih, ambil gelas ini. Lalu bersulang untuk Nyonya Zhao, mintalah dengan baik pada Nyonya Zhao. Mungkin saja dia bisa bermurah hati dan membiarkanmu tinggal. Suruh aku bersulang? Apakah dia pantas? Kamu. Kusuruh kau bersulang untukku, itu sudah menghargaimu. Kau bilang aku tidak pantas. Nyonya Zhao, tenanglah. Dia memang tipe orang yang tidak tahu terima kasih. Meng Qingluan, hari ini kau menghina Nyonya Zhao, cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau dan 2 teman kecilmu ini akan diusir semua. Sudah ku bilang dia tidak pantas. Kau kecil yang nakal. Gaun haut kuturku. Meng Qingluan tidak peduli hari ini kau dibawa oleh pria tua manapun, kau pasti celaka. Apa yang kau mau? Aku, hei. Baiklah, kau berani memukul orang? Hari ini kau membuat kekacauan di ruang pesta. Sepertinya kau bosan hidup, aku harus menghajarmu sampai mati. Meng Qingluan, kau berani memukul Nyonya Zhao? Meng Qingluan, kamu tidak puas denganku. Kamu bisa melampiaskannya padaku. Kenapa kamu harus menyakiti Nyonya Zhao? Ya kenapa Nyonya Zhao pingsan? Ternyata ada yang berani menyakiti Nyonya Zhao, berani sekali. Kenapa kalian diam saja? Cepat bawa Nyonya Zhao ke rumah sakit. Meng Qingluan, kalau hari ini Nyonya Zhao kenapa-kenapa, nyawamu tidak cukup untuk membayarnya. Kamu mana matamu? Melihat aku menyakiti Nyonya Zhao? Tadi aku di sini melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu yang mendorong Nyonya Zhao. Kamu masih mau mengelak? Tadi aku berpikir kenapa kamu membawa Nyonya Zhao kemari. Ternyata begini triknya fitnah ya.
Omong kosong, aku memfitnahmu? Aku ini putri keluarga Meng yang terhormat. Apa perlu aku memfitnahmu? Seorang yang sudah diusir dari keluarga Meng. Orang yang diusir? Oh, ternyata dia yang diusir keluarga Meng Putri itu tidak menyangka begitu berani-berani memukul Nyonya Zhao. Pesta bisnis ini tanpa undangan tidak bisa masuk. Bagaimana cara dia masuk? Bagaimana lagi? Pasti dia bergantung pada orang kaya tua, lalu dibawa masuk. Ku katakan sekali lagi, aku tidak mendorong Nyonya Zhao. Kalau kalian tidak percaya, kita bisa lihat rekaman CCTV. Cek CCTV? Silakan cek. Meng Qingluan, kamu sekarang di sini, kamu pura-pura lugu di sini. Nanti setelah CCTV diperiksa, aku lihat bagaimana kamu masih bisa berkilah. Setelah melihat CCTV, aku bisa terbukti tidak bersalah. Apa yang perlu aku bantah? Benar-benar naif. Dia pikir dengan melihat CCTV bisa membersihkan namanya. Konyol. Tadi sudah memberitahu Gusing untuk mengutak-atik rekaman CCTV. Aku lihat nanti kamu bagaimana. Para hadirin, saya adalah manajer lobi hotel ini. Siapa yang membuat keributan di pesta? Manajer, itu dia. Dia baru saja mendorong Nyonya Zhao hingga jatuh dan tidak mengaku. Kami sekarang sedang bersiap untuk memeriksa CCTV. Apa Nyonya Zhao mendorong? Ini... Saya segera mengambil rekaman CCTV. Tunggu saja. Sebentar lagi rekamannya akan keluar. Setelah CCTV diperiksa, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Heh. Aku mau lihat siapa sebenarnya yang tidak bisa tertawa. Melihat dia begitu percaya diri, sepertinya CCTV sudah diotak-atik olehnya. Dia tidak benar-benar berpikir gerakan kecil seperti ini bisa menyulitkanku, kan? Baiklah, kita lihat saja nanti. CCTV sudah aku bawa. Para hadirin, Sepertinya kamu sudah tidak sayang nyawa. Ya ampun, ternyata benar-benar Meng Qingluan yang mendorongnya. iya, CCTV ini merekam dengan sangat jelas. Dialah yang mendorong Nyonya Zhao. Meng Qingluan, apalagi yang bisa kamu katakan? Video ini palsu. Kamu bilang rekaman itu palsu. Ini langsung diambil oleh manajer. Kamu bilang rekaman CCTV ini palsu. Maksudnya manajer menjebakmu? Kamu siapa? Aku sama sekali tidak kenal kamu. Kenapa aku harus menjebakmu? Aku tidak bilang kamu menjebakku. Lalu maksudmu apa? Kenapa kamu bilang video saya ini palsu? Benar, Meng Qingluan. Kamu bilang rekaman ini palsu, apa maksudmu? Maksudku, video ini tidak hanya palsu. Semua video di ruang CCTV itu palsu. Kamu. Tidak mau mengakui bahwa kamu mendorong Nyonya Zhao, lalu membuat kebohongan yang buruk ini. Dengar semuanya, siapa yang percaya omong kosongmu? Baik, aku beritahu terus terang. CCTV hotel kami diawasi 24 jam oleh petugas khusus. Sistem keamanannya sempurna. Bagaimana bisa dipalsukan? Karena aku berani bilang video ini palsu, maka aku pasti bisa mengeluarkan video yang asli. Apa? Omong kosong apa yang dia bicarakan? Masa dia bisa membongkar virus CCTV? Mustahil. Dia pasti hanya mengulur waktu menunggu orang tua itu datang menyelamatkannya. Siapa yang berani menyentuh istriku? Siapa yang berani sekali? Pesta baik untuk istri saya. Ketua, ini dia si manis. Dia sengaja mendorong istri Anda dan tidak mengaku. Kaulah yang mendorong istriku. Ketua Zhao, siapa yang mendorong istri? Setelah melihat CCTV, kita akan tahu. CCTV, bukankah kamu sudah melihatnya? Semua orang di sini melihatnya, kaulah yang mendorong Nyonya Zhao. Manajer kemari tunjukkan CCTV pada ketua, buktinya jelas. Buktinya jelas. Sekarang, apalagi yang bisa kau katakan? Beri aku 3 menit, aku bisa memunculkan video asli. 2 menit, 3 menit, sepertinya kau hanya mengulur waktu, menunggu seseorang menyelamatkanmu. Hanya 3 menit. Kau melukai istriku dan tidak mau mengaku? Berlututlah. Apa kau tidak dengar? Meng Qingluan ketua Zhao menyuruhmu berlutut. Aku tidak bersalah. Mengapa aku harus berlutut? Jika aku suruh kau berlutut, kau harus berlutut. Orang buat dia berlutut. Sampah tak berguna, bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau tangani. Kau, maju. Sampah, sampah, semuanya sampah. Sekarang bisa memutar CCTV.
kamu. 3 menit. Nggak perlu lebih dari 1 menit. Aku bisa kasih tahu kamu kebenaran. Ketua Zhou, lihatlah Meng Qingluan, si manis itu. Dia tidak sopan kepada Anda. Dia memukul orang Anda di depan Anda. Meng Qingluan, baiklah. Tidak pernah ada orang yang berani lancang di depanku. Karena kamu ingin memecahkan, maka aku akan memberimu waktu. Tiada menit dan aku bisa menunggu. Jika setelah 3 menit kamu masih belum bisa membuktikan dirimu, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Pergi dari sini. CCTV ini sudah sejak awal telah diinfeksi virus oleh Gu Xing. Bahkan jika kamu bisa memecahkannya, 3 menit sama sekali tidak mungkin. Meng Qingluan, masih ada 1 menit terakhir. Jika sekarang kamu berlutut dan memohon ampun padaku, mungkin aku masih bisa mengampunimu. Ketua Zhao. Kamu bilang ampuni siapa? Gu Shen, bukankah dia bilang ada urusan dan akan datang nanti? Kenapa begitu cepat, sial? Tuanku, wanita ini melukai istri saya. Apa? Jangan bilang kau melihatnya cantik mau jadi pahlawan penyelamat. Kau benar, aku memang mau jadi pahlawan penyelamat. Tapi bukan karena dia cantik, melainkan karena dia istriku. Istri Tuan Gu ternyata adalah anak tertua yang diusir keluarga Meng. Dulu dia selingkuh dan punya anak. Bagaimana Tuan Gu bisa suka orang seperti itu? Tuan Gu, bahkan jika dia istrimu, dia tetap melukai istriku. Videonya sudah diperbaiki. Apalagi yang mau kau katakan? Ku beritahu kalian Meng Qingluan adalah istriku. Mulai sekarang siapapun yang berani mengganggunya, akan kubuat membayar harganya. Sekarang kau akan kubuat membayar duluan. Tuan Gu, kau bercanda. Aku ini ketua kamar dagang. Apa yang bisa kau buat aku bayar? Nanti kau akan tahu. Halo? Apa? Udif chat. Korupsi. Masuk penjara. Kau yang melakukannya. Aku. Tuan Gu, aku salah. Aku seharusnya tidak memfitnah istrimu, Tuan Gu. Nyonya Gu, aku seharusnya tidak memfitnahmu. Bisakah kau membantuku memohon pada Tuan Gu? Nyonya Gu. Kau berani menyentuh istriku. Lemparkan dia keluar. Tuan Gu, aku salah Tuan Gu. Wah, Tuan Gu ini benar-benar mencuri perhatian, sangat berwibawa. Maaf sebelumnya aku tidak memberitahumu itu salahku. Hanya maaf saja? Aku. Maaf Ketua Meng, kami terlambat. Ketua. Ini. Direktur Utama Pak Su khawatir Anda akan dipersulit sudah datang. Pak Su. Menyuruhmu menyembunyikan identitas. Kamu diganggu ya? Ada yang terluka? Tidak, mereka belum bisa menyakitiku. Iya juga, yang bisa mengganggumu belum lahir. Hei, kamu siapa? Ini istriku, lihat-lihat apa? Kamu adalah suami Qingluan. Aku. Coba kamu ceritakan dulu bagaimana kamu bisa menjadi Pak Gu. Sebelumnya aku khawatir kamu tidak tulus pada Meng Meng, jadi aku menyembunyikan identitas aku yang salah. Ternyata begitu. Hei, kalau kamu kok tiba-tiba jadi direktur utama dan cowok ini dari mana? Bukankah aku sebelumnya ke luar negeri? Di luar aku mendirikan Dream Group, dia banyak membantuku. Maksudmu selama bertahun-tahun di luar negeri? Semua ini bocah ini yang membantumu? Tidak apa-apa. Sekarang ada aku tidak akan membuatmu menderita lagi. Kenapa dia Meng Qingluan setiap kali seberuntung ini? Jangan marah-marah, aku punya cara. Apalagi caranya? Ayo, aku masih punya kartu as, ikut aku menemui nenek. Kali ini, mereka pasti kalah.
Sayang. Ternyata kamu adalah direktur utama grup mimpi. Kalau tahu, aku tidak akan mengadakan pesta ini. Kita ngobrol di rumah saja. Iya, aku juga tidak tahu kamu adalah direktur Gu. Aku malah ingin mengundang direktur Gu makan sebagai ucapan terima kasih. Mana bisa istri yang traktir, aku yang traktir istriku. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Aku traktir istriku makan, kamu ikut campur apa? Qingluan, dia sengaja menyembunyikan identitasmu dan juga membawa teman kecilnya, aku rasa. Sudah kan cuma sekali makan, pergi aja. Halo, apakah Anda ingin memesan sekarang? Ini menunya. Menu, beri aku. Aku yang pesan. Kalian berdua sudah besar masih rebutan menu. Beri aku. Aku yang pesan. Aku mau ini. Itu saja. Baik, silakan tunggu sebentar. Wanita ini. Mantap. Halo Nona, saya manajer restoran ini. Saya lihat Nona baru pertama kali datang makan di restoran kami ya. Saya mewakili restoran kami menyambut Anda. Halo. Nona, kali ini untuk makan saya bisa memberikan diskon 50%. Hanya setelah Anda selesai makan, Anda bisa memberi restoran kami sebuah saran yang jujur. Bagaimana menurut Anda? Bukankah seharusnya kamu melepaskan tanganku dulu? Nona. Tanganmu benar-benar halus dan lembut ya. Biasanya kamu pakai hand cream apa? Saya juga ingin memberi istri saya membeli dan mencobanya. Lepaskan cakarmu. Mau mati ya? Tangan Qingluan bukan untuk orang sepertimu menyentuhnya. Kalian berani menendangku, kamu tahu siapa aku. Aku justru ingin tahu kamu siapa. Katakan, aku juga ingin tahu. Kalian berdua berani memukulku? Aku pasti akan membunuh kalian. Aku ingin lihat gimana cara kamu bunuh aku. Aku juga ingin tahu. Bisa nggak kamu berhenti meniru cara bicaraku? Aku nggak meniru caramu bicara. Di Haicheng, aku bisa buka restoran sebesar ini. Pasti ada yang mendukung di belakang. Aku bilang sama kalian, kalian sudah mati. Apa kalian takut? Tapi, asal kamu mau, malam ini temani aku tidur. Layanilah aku dengan baik. Aku bisa pertimbangkan, melepaskan dua pria tampan ini. Kau dengar nggak? Dia manggil kamu pria tampan. Aku memang lebih tampan darimu. Tidak tahu malu. Kamu bilang apa tadi? Aku nggak dengar jelas. Aku bilang, jika malam ini kamu pakai stocking hitam dan tidur denganku, buat aku nyaman, aku akan... Lebih keras lagi, aku nggak dengar jelas. Jangan lihat, tidak pantas untuk anak-anak. Lau Liu, siapa yang mukul kamu sampai begini? Siapa? Enggak apa-apa, aku pasti akan bela kamu. Kakak Wang perempuan ini, dia datang ke restoran saya untuk makan dan membuat masalah di restoran saya, bahkan memukul saya. Kakak Wang saya adalah kepala keamanan grup Gu. Para satpam yang dipimpinnya semuanya sudah berpengalaman dalam banyak pertempuran. Kalian berani menyentuh saya, kakak Wang pasti tidak akan memaafkan kalian. Jadi kaulah yang memukul? Aku kenapa? Tangkap dia. Kalian berdua jangan bergerak. Orang-orang sebanyak ini masih belum cukup untuk pemanasan. Ini. Wanita ini kenapa begitu hebat? Siapa dia sebenarnya? Wanita saya. Masa tidak hebat? Gu. Direktur Gu. Bukan, kakak Wang mana orang-orangmu? Apa kurang? Panggil lagi.
Kurang ajar, kau tahu siapa yang kau sakiti? Siapa lagi? Bukankah itu dua pria tampan bersama seorang wanita? Aha. Kamu gila? Dia Pak Gu dari grup Gu. Grup Gu. Pak Gu. Lihat, cuma dengan dengar nama Pak Gu saja, mereka sudah ketakutan seperti ini. Perkenalkan, saya Presiden Direktur Grup Impian, Suyu. Pak Su. Bang Wang, ini Pak Su ini siapa? Gila lo hebat banget. Dua konglomerat besar di Haicheng, semua lo musuhin. Pak Gu dan Pak Su, masa lo berani-berani sama mereka? Taipan Grup Impian. Habis. Gue habis. Pak Gu, kumohon maafkan saya. Kalau tidak, suruh nona ini pukul saya lagi. Biar Anda lega, asalkan Anda mau memaafkan saya. Nya, kotorin sepatu gue. Nyonya, saya benar-benar tidak tahu diri. Semua Nya. Iya, pergi, ini pergi. Pergi sekarang, pergi. Gimana? Tidak terluka? Mana mungkin mereka bisa menyakiti aku? Kalau begitu, kita ganti tempat makan. Ayo. Qing Luan, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Anu, kamu bawa anak naik mobil dulu. Aku ngomong sebentar sama dia. Baiklah. Qing Luan, ada petunjuk tentang putrimu. Benarkah? Petunjuk apa? Orang yang menculik putrimu berhubungan dengan grup Gu. Petunjuk lainnya juga mengarah ke grup Gu. Meng Meng. Setelah sekian lama bersama, ibu merasa kamu pasti anak perempuan ibu. Mencabut sehelai rambutmu. Kenapa sendirian minum di sini? Ada masalah? Anak perempuanku mungkin akan ditemukan. Oh, itu kabar baik. Jika Meng Meng adalah anak kandungku, maka Gushen. Bukankah dia pria tidak setia 5 tahun lalu? Jika kau ingkar padaku, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau dilihat begini, kau mirip seperti pria tidak setia itu. Pria tidak setia apa? Kau sudah mabuk, aku gendong kamu pulang. Pria tidak setia menggodaku lagi. Bangun. Minumlah sup penawar mabuk. Semalam aku tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Kamu semalam minum terlalu banyak, bahkan memukulku. Pengkhianat, kau mengganggu aku lagi. Aku tidak sengaja. Aku tahu. Qing Luan. Meskipun dulu aku sangat ingin mencari ibu kandung Meng Meng. Tapi sekarang meskipun sudah ketemu, aku tidak mau bercerai denganmu. Kenapa? Karena aku suka padamu dan sebenarnya aku tahu kamu adalah... Halo. Apa? Nenek sakit parah. Aku segera ke rumah sakit. Nenek. Cucu sayang. Aduh cucu sayang, cepat. Biarkan nenek melihatmu dengan baik. Nenek, kamu sakit ya? Iya nenek sakit.
Nanti ya kamu harus dengar kata ayah dan ibu. Meng ini ibumu, nanti kalau nenek sudah tiada kamu harus dengar kata ibumu. Nenek, ini bukan ibuku. Anak bodoh. Zi dulu, setelah kamu melahirkan aku menyuruh orang mengambil bayinya. Kamu tidak membenciku kan? Nenek, aku tidak membenci nenek. Nenek melakukan ini pasti ada alasan sendiri. Kamu benar-benar anak yang baik dan pengertian pantas untuk Ashen. Sayangnya tragedi yang aku ciptakan tidak bisa memperbaiki sendiri. Tubuhku ini sudah hampir tidak kuat. Nenek, biarkan masa lalu berlalu. Sekarang aku sudah mengakui Meng Meng kembali. Kita pasti akan semakin baik. Kesehatan nenek juga akan semakin baik. Ashen, tubuhku ini juga sudah hampir habis. Satu-satunya keinginanku adalah ingin melihat kamu dan Zi menikah, memberikan Meng Meng keluarga yang utuh. Nenek, yang terpenting saat ini adalah menjaga kesehatan nenek. Kenapa kamu tidak mau menikahi ibu kandung Meng Meng? Tentu tidak, saya... Nenek. Ibu, apakah ibu kandung Meng Meng itu sebenarnya Meng Zi? Belum pasti. Untuk urusan pernikahan, tunda dulu. Kamu rawat dirimu baik-baik, kesehatan yang paling penting. Kenapa? Kalau lihat tubuh perempuan tua ini sudah lemah, kalian tidak mau mendengarkan kata-kata saya? Apakah mulai sekarang apapun yang saya katakan tidak ada gunanya? Ibu tidak. Bagaimana bisa ibu berpikir seperti itu? Nenek, jangan marah dulu. Ibu saya hanya peduli dengan kesehatan nenek. Nenek salah paham padanya. Nenek, saya sudah menikah. Ashen, apa yang kamu katakan? Nenek, kakak saya sudah menikah, sudah punya istri, dan dia sekarang belum mau bercerai dengan istrinya. Menikah? Dengan siapa? Dia adalah kakak ipar saya, juga istri kakak saya sekarang. Nenek buyut, ini adalah mama saya. Mama saya adalah superwoman, sangat hebat. Ya, kakak ipar benar-benar sangat hebat. Bukankah waktu itu aku diculik? Hanya kakak ipar sendirian yang menyelamatkan saya dari sarang bandit itu dan membawa saya keluar. Ya, Ibu. Selama ini bersama, Qing Luan orangnya baik, juga baik pada anak, dan juga mengurus keluarga Gu dengan rapi. Saya juga sangat menyukainya. Qing Luan, cepat panggil Nenek. Nenek. Kenapa aku sengsara begini? Aduh, kenapa aku begini sial? Aku susah payah mendapatkannya kembali. Meng Meng. Namun dia terus-menerus memanggil perempuan lain dengan sebutan ibu. Sekarang, bahkan ayah kandung anak itu juga tidak mau menikahiku. Aku susah payah menemukan putriku, pada akhirnya begini jadinya. Tenanglah, aku kenal Ashen. Dia bukan orang yang lupa budi. Asalkan kau adalah ibu kandung Meng Meng, dia tidak akan mengabaikanmu. Tapi nenek, Ashen tadi masih ragu-ragu begitu. Dia sama sekali tidak ingin menikahiku. Dia tidak ingin menikahimu. Apa gunanya? Masih ada aku kan. Selama aku ada, meskipun dia tidak ingin menikah, dia harus tetap menikah. Kakak ipar. Aku percaya pada Gushen. Nenek, apakah kau begitu yakin? Meng Zi adalah ibu kandung Meng Meng? Anak Gusheng itu mana mungkin menipuku? Anak Gushen ini memang tidak ingin menikahi Zi. Ini tidak boleh. Ashen, apakah kau meragukanku? Apa kau pikir aku, wanita tua ini, sudah pikun? Perkataanku tidak kau percayai? Nenek, jangan paksa Ashen lagi. Jika dia benar-benar tidak ingin menikahiku, bisa enggak? Jangan pisahkan aku dan Meng Meng. Meng Meng tidak bisa tanpa ibu, aku juga tidak bisa tanpa Meng Meng. Meng Zi. Kata-kata tidak tahu malu seperti itu bisa keluar dari mulutmu? Kakakku sudah menikah dengan iparku. Kau terus tinggal di sana, kelihatan seperti apa? Kau mau jadi selingkuhan kakakku ya? Meskipun kakakku setuju, aku juga tidak akan setuju. Jangan sembarangan bicara. Mana mungkin aku setuju. Meng Zi. Kau yakin Meng Meng, apakah dia putrimu? Laporan tes yang kamu minta sudah keluar. Bagus sekali. Qing Luan akhirnya bisa menemukan anaknya sendiri. Meng Meng benar-benar putrimu. Laporan tes sudah keluar. Kebetulan aku di rumah sakit. Kamu antar laporan tesnya ke sini. Akulah ibu Meng Meng. Kamu mengambil identitasku, mengambil tempatku, dan kamu mau merebut putriku juga? Aku mengambil identitasmu, mengambil tempatmu? Konyol. Akulah ibu kandung Meng Meng. Benarkah kakak ipar? Mama, kamu adalah mamaku.
Mama, kami dengan adik perempuan tidak akan pernah berpisah. Baik. Kami dan Meng Meng tidak akan pernah berpisah. Qingluan, kamu mengandalkan perasaan Ashen padamu. Kamu bisa dengan terang-terangan menggangguku? Nenek harus membelaku. Tenang saja. Selama nenek masih bernapas, aku tidak akan biarkan mereka mengganggumu. Kamu bukan Mama Meng Meng. Kamu wanita jahat. Apapun yang terjadi, akulah mamamu. Meng Zi, berani-beraninya kamu membentak. Meng Meng, kamu bosan hidup? Ashen, kamu membentak Zi seperti itu? Kamu ingin aku cepat mati? Nenek, aku tidak sengaja. Aku hanya terburu nafsu. Sebenarnya putri siapakah Meng Meng? Kami hanya bicara tanpa bukti. Tidak meyakinkan. Bagaimana kalau kita sekarang melakukan tes DNA? Siapa kamu berhak bicara di sini? Nenek, aku bisa melakukan tes DNA. Aku akan panggil dokter sekarang. Bukankah itu hanya tes DNA? Sebentar, akan kuberi kejutan. Tes DNA memerlukan anggota keluarga dan rambut anak. Terima kasih, Dr. Liu. Ini milik anak. Kira-kira laporan tes hasilnya bisa keluar 10 menit lagi. Semua tunggu sebentar. Nenek, kalau nanti hasil tes DNA sudah keluar, Ashen masih tidak mau menikahi aku. Kamu tenang saja, asalkan laporan tes sudah keluar membuktikan kamu adalah ibu kandung Meng Meng. Aku lihat mereka masih punya apa untuk dikatakan. Malam ini makan steak bersama. Sekarang perang rebutan anak, apa pantas bicara ini? Mengganggu kita makan steak? Baik, laporan tes sudah keluar. Berikan aku lihat sendiri. Meng Zi adalah ibu kandung Meng Meng. Lihat di laporan tertulis dengan jelas. Meng Zi adalah ibu kandung Meng Meng. Ashen, apalagi yang ingin kamu katakan? Ibu menantu perempuan saya sekarang sudah baik. Aku tidak ingin Gushen bercerai lalu menikah lagi. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Masa ibu kandung Meng Meng terlantar di luar membiarkan wanita sembarangan menikah ke keluarga Gu? Nenek, aku tahu Ashen dan Bibi tidak pernah menyukaiku, selalu mencari alasan. Tidak membiarkanku menikah ke keluarga Gu sekarang, terus tidak mengakui. Bersikeras mengatakan aku bukan ibu kandung Meng Meng. Bahkan sekarang hasil tes DNA sudah keluar, juga tidak mau. Kenapa kalian semua menyukai Meng Qingluan tidak menyukaiku? Aku sudah menemukan Meng Meng, menemukan kembali anak kandungku, tapi tidak mau membiarkanku bersatu dengannya. Kau wanita ini mengatakan Zi bukan ibu kandung Meng Meng. Kau mengadu domba di keluarga Gu, apa maksudmu sebenarnya? Nenek, bahkan jika Qingluan tidak mengatakan laporan ini tetap harus dilakukan. Ibu Qingluan tidak mengadu domba. Dia hanya curiga sedikit, bukankah ini sudah seharusnya? Aku tidak peduli. Pokoknya aku hanya mengakui dia sebagai kakak ipar. Kalian sampai sekarang masih membela wanita ini. Meng Zi, kalau laporan tesmu mengatakan kau dan Meng Meng adalah ibu dan anak kandung, lalu kenapa laporan tesku juga mengatakan ibu dan anak kandung? Kau melakukan tes, lalu mana laporan tesmu? Laporan tes sudah datang. Tes DNA, kamu tes DNA dengan siapa? Tentu saja aku dan Meng Meng. Meng Qingluan, jangan kira cari orang yang tidak jelas asalnya. Laki-laki tampan bawa selembar laporan yang entah dari mana bisa menipu semua orang. Menurut kalian, bisa dipercaya? Jaga bicaramu, jangan tidak hormat kepada direktur utama kami. Direktur utama. Direktur utama untuk dirimu sendiri? Apa kau tidak merasa ini konyol? Kamu benar-benar mulut kotor, tidak bisa berkata baik. Jangan berbasa-basi dengannya, coba aku lihat. Kalian lihat, di sini tertulis Meng Meng dan kakak iparku adalah hubungan ibu anak. Kakak ipar. Laporan tesmu palsu. Laporan tes ini tadi Dr. Liu di depan mata kalian mencabut rambutku. Kau cari laki-laki tampan entah di mana dibuat selembar laporan tes. Menurutmu, bisa dipercaya? Jika kamu bilang laporanku ini palsu, kalau begitu bagaimana kalau kita buat ulang? Ini hasilnya sudah jelas sekali, masih perlu diulang? Tentu saja demi keadilan. Kenapa? Kamu tidak setuju?
Karena Meng Zi bilang itu palsu, maka ikuti saja Qingluan ganti tempat lain tes ulang. Meng Zi, sekarang saya cari rumah sakit lain. Pasti aman dan terpercaya. Setelah hasil ini keluar, kamu tidak akan bilang lagi, tes DNA ini palsu kan? Tidak. Bagaimana ini? Di sini aku hampir ketahuan. Entah bagaimana dengan Guxing sudah bagaimana. Meng Zi, kalau begitu, sekarang gemetar kenapa? Ini AC rumah sakit ini terlalu dingin. Aku kedinginan tidak boleh. Pak Gu, hasilnya sudah keluar. Nenek-nenek lihat sendiri. Meng Zi dan Gu Xiaomeng tidak ada hubungan darah. Meng Qingluan dan Gu Xiaomeng adalah hubungan ibu dan anak. Apa ini? Bukannya bilang Zi adalah ibu kandung Meng Meng. Ini bagaimana bisa terbalik? Sebenarnya tadi malam aku sudah tahu hasilnya. Ternyata sebelumnya posisi tanda lahir Meng Meng aku yang selalu salah ingat. Tanda lahirnya ada di bahu kanan, bukan di bahu kiri. Nenek Qingluan adalah menantu nenek. Yanyan adalah cicit nenek. Dia dan Meng Meng adalah kembar. Kembar. Aduh, ya Tuhan. Aduh. Untung aku tidak tahu mereka kembar. Mengirim orang mencuri satu anak kembali, meninggalkan satu anak di sisi Qingluan. Kakak karena Qingluan adalah ibu kandung Meng Meng. Lalu kenapa giok itu ada padanya? Malam itu, Guxing memberiku obat. Ketika aku tidak sadar, dia mengambil giok itu, kemudian memberikannya kepada Meng Zi. Pantaskah aku belum pernah melihatnya? Giok itu. Guxing benar-benar pengkhianat. Dia sama sekali tidak menganggap kita keluarga sendiri. Bahkan penculikanmu, semua diatur olehnya. Apa? Kami tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku begitu baik padanya. Anak Guxing ini sebenarnya mau apa? Bu, kau tidak perlu khawatir. Apa yang dia mau, kita akan segera tahu. Direktur Gu, berita buruk. Ada apa? Guxing di Greenfield Manor mengadakan rapat pemegang saham. Mereka bilang akan memecatmu dari posisi presiden. Dia sendiri menjadi presiden grup Gu. Apa? Berani memecatku? Semua salahku. Ya, Guxing yang membawa wanita ini. Dia datang dan menipuku. Dia bilang dia adalah menantu perempuanku. Kalian semua tidak mengakuinya. Menyuruhku memberikan semua saham kepadanya. Supaya kau bisa menikahinya. Kalian selesai. Kalian semua selesai. Meng Qingluan, jangan sangka Gu Xiaomeng adalah putrimu. Lalu kenapa? Semua orang semua akan hancur. Qingluan perusahaan mengalami sedikit masalah. Aku pergi dulu untuk mengurusnya. Serahkan padamu. Baik. Ayo pergi. Kalian semua pergi. Jika kalian pergi, tidak akan kembali. Maksudmu apa? Guxing sudah mengundang organisasi pembunuh terkenal internasional pergi membantu. Siapa di antara kalian yang berani pergi? Semua harus mati. Pak Gu bagaimana? Aku temani kamu pergi. Tidak perlu, aku punya rencana sendiri. Kamu tinggal di sini. Hei. Meng Qingluan, kamu manis kecil. Semua karena kamu, membuatku sekarang tidak punya apa-apa. Aku ingin sekali melemparkanmu ke kolam ikan untuk memberi makan ikan. Manis kecil. Mulutmu akan kupukul. Kamu pukul-pukul saja. Semua orang di sini semua berakhir tunggu sampai Gushan hancur. Kamu Meng Qingluan akan berubah menjadi manis kecil yang semua orang benci. Benarkah? Mungkin itu akan mengecewakanmu. Maksudmu apa? Bukankah aku baru saja memberitahumu, Meng Qingluan, tapi dia adalah dari perusahaan impian kita, direktur utama. Apa? Perusahaan impian? Direktur utama? Mustahil. Mustahil. Makanya aku bilang, aku tidak perlu bergantung pada siapapun bisa hidup dengan baik. Tidak sepertimu bergantung pada laki-laki satu persatu. Apakah Guxian sudah datang? Kita menunggunya. Direktur Gu. Bagaimana urusannya? Apakah semua sudah hadir? Tenang saja, Direktur Gu. Semuanya sudah siap. Awalnya ada 2 pemegang saham yang protes. Setelah kami pukul mereka, mereka jadi lebih patuh. Sekarang pertunjukan akan segera dimulai.
Perintahkan semua orang bayangan untuk bergerak. Baik. Direktur Gu Gusing dan pembunuh bayangan Claudia seharusnya sudah menunggu di dalam. Ayo, habiskan mereka semua. Wah, bukankah ini Direktur Gu kita? Apakah Anda datang hari ini untuk melepaskan jabatan direktur? Panggil Gusing keluar. Ingin bertemu direktur kami? Boleh, tapi hanya kamu yang bisa menemuinya. Burung-burung kecil di belakangmu itu tidak boleh. Guo Xingyuan. Kalau begitu, aku ingin lihat apakah orangmu bisa menghentikanku. Kukira kau bawa banyak orang, hanya 5 gagak ini. Mereka itu adalah pembunuh dari organisasi bayangan. Untuk menghadapi burung-burung kecil sepertimu, 5 orang lebih dari cukup. Serang! Mana mungkin? Mana mungkin? Ada apa dengannya? Kakak ipar, dia tidak gila kan? Jangan pedulikan dia, Gushen sekarang dalam bahaya. Aku akan pergi bersamanya. Kakak ipar, begitu berbahaya kau rela tetap di samping kakakku. Sepertinya kalian benar-benar saling mencintai. Qingluan, kalau kau pergi ke sana pasti hati-hati, jaga dirimu baik-baik. Hati-hati ya. Tenang aja. Aku menemanimu pergi. Tidak usah kau tetap di sini, bantu aku menjaga keluarga mereka. Aku serahkan padamu. Kakak ipar. Bertemu lagi, Nona. Lihat gue cepat minggir. Daripada pilih hari, lebih baik hari ini kita balas dendam lama. Dan baru sekaligus, semuanya serang, bunuh dia. Lumayan juga. Aku bilang Gu Shen ada di gereja di belakang itu. Mau menemuinya, tergantung seberapa hebat dirimu. Hari ini kau tidak bisa pergi. Guo Xingyuan Gusing mana? Panggil direktur Gu kalian kemari. 5 pembunuh bayangan itu. Bagaimana bisa mendengarkan perintahmu? Tiba-tiba berkhianat? Gu Shen, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau belum tahu? Sarang bayangan di Haicheng sudah kubersihkan semuanya. Mereka sekarang berpihak padaku. Tidak mungkin. Pembunuh bayangan mati tanpa menyerah. Bagaimana bisa memihakmu? Mungkin karena daya tarik pribadiku. Sayangnya, yang di luar negeri belum sempat kubereskan. Tidak mungkin. Jangan banyak bicara. Di mana sebenarnya Gusing? Baik, tidak mau bilang. Kalau begitu aku sendiri yang bertindak. Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Direktur Gu ponsel. Tunggu saja. Sebentar lagi Gusing akan datang. Direktur Gu, aku berhasil menangkap Gu Shen. Dia di gereja. Guo Xingyuan telah menangkap Gu Shen. Coba lihat adik bayiku ini. Gu Shen, kenapa kau duduk di sini? Apa? Seharusnya aku seperti Guo Xingyuan, diikat di lantai? Direktur Gu, lari. Dasar bocah manis, aku sudah memberimu banyak pembunuh. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan Gu Shen, malah kau diikat di sini. Direktur Gu, kita semua ditipu olehnya. Para pembunuh itu sudah memihak Gu Shen sejak lama. Pembunuh bayangan memihaknya, kau sendiri yang gagal. Apa yang kau karang-karang? Kenapa kau tidak mati saja? Tuan Gu, hati-hati dengan para pembunuh bayangan di sekitarmu. Mungkin saja mereka sudah bergabung dengan Gu Shen dan akan berbalik arah.
Diam kau. Chan Hun adalah murid dari pemimpin pembunuh bayangan, bahkan jika kamu mati, dia tidak akan berkhianat. Kau tahu Chan Hun? Senjata rahasia dari bayangan aku mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkannya khusus untuk membunuhmu. Kamu begitu ingin membunuhku? Tentu saja, bahkan dalam mimpi aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan merebut kembali perusahaan Gu yang menjadi milikku. Aku tidak pernah tahu bahwa kamu sangat membenciku. Tentu saja kamu tidak pernah tahu kau di atas sana. Bagaimana mungkin kau melihatku? Sejak lahir kau sudah menjadi pewaris grup Gu. Sedangkan aku adalah cucu tertua keluarga Gu. Mengapa? Hanya karena ayahmu lebih disayang, ayahku tidak bisa menyenangkan hati kakek. Keluargamu mendapat semua kasih sayang, keluargaku diabaikan. Meskipun kau bukan cucu tertua grup Gu, keluarga Gu tetap memberikan posisi pewaris kepadamu. Apa hakmu meremehkanku? Aku meremehkanmu? Lihat dirimu sendiri, pura-pura polos apa kau? Dulu aku punya proyek yang butuh dana, aku memintamu untuk membantu, tapi hasilnya, kamu langsung menolakku tanpa bicara, bahkan bilang aku tidak cocok untuk proyek itu. Kalau bukan meremehkan, apa lagi? Proyek itu sudah kuselidiki, mereka sengaja menjebakmu, makanya aku tidak memberikan pendanaan, bahkan aku sudah memperingatkanmu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Dulu justru karena kau tidak memberiku pendanaan, itulah yang membuatku rugi besar hingga habis modal. Hari ini akhirnya kau jatuh ke tanganku. Aku akan membunuhmu sendiri dan merebut kembali semuanya yang menjadi milikku. Mau membunuh Gu Shen, tergantung apakah aku setuju atau tidak. Qingluan, bagaimana kamu bisa datang? Aku khawatir padamu, karena kita suami istri, tentu saja bertarung bersama. Kebetulan aku punya dendam lama dengan Shadow. Kali ini selesaikan sekalian. Ada lagi yang mau mati. Kebetulan kalian di jalan menuju kematian, menemani satu sama lain, kan? Guzong. Lindungi Nyonya. Tidak perlu. Tenang saja. Mereka ini tidak cukup untukku. Kalian memang berani melawanku. Gusing, kamu bilang anjing dan kucing ini cukup untukku lawan? Meng Qingluan. Meremehkan musuh harus membayar dengan nyawa. Mereka adalah organisasi pembunuh internasional. Shadow. Terus kenapa? Apalagi anjing kecil Shadow ini yang menggonggong di sini. Bahkan jika pemimpin Shadow datang, aku tidak takut. Kamu sungguh sombong, berani meremehkan Shadow kami. Kalau begitu, kepalamu akan kuambil sendiri. Jika Flander ada di sini, kurasa dia tidak akan berani berbicara seperti itu padaku. Apa, kamu tahu pemimpin Shadow kami, Flander? Apa? Kalian kenal Friend? Kamu terkejut? Bagaimana kalau aku bilang? Aku juga kenal Yingsa. Yingsa? Yingsa adalah di organisasi kita. Pemimpin tertinggi. Bagaimana kamu tahu namanya? Mungkin. Kau kenal orang dalam angin? Mustahil, Yingxia tidak pernah bergaul dengan orang luar. Satu-satunya kesempatan bergaul dengan orang luar adalah saat membunuh lawannya. Hanya orang mati yang tahu nama Yingxia. Kamu sebenarnya siapa? Shimeng. Shimeng? Qingluan, kenapa masih ada identitas yang disembunyikan dariku? Pantasan kuat bertarung. Menurutku, lebih baik Nyonya kuat. Kalau nanti suami istri bertengkar, nggak baik. Tidak mungkin. Shimeng sekarang ada di luar negeri. Bagaimana bisa muncul di sini? Setelah keluar negeri tidak bisa kembali, aku sendiri yang membunuh Yingsa dan anak buah lamanya. Sekarang aku sudah bebas. Apa? Kemana saja bisa. Dia membunuh Yingsa. Shimeng adalah di organisasi kita pembunuh paling misterius. Tidak pernah ada yang melihat wajah aslinya. Jika Shimeng yang membunuh Yingsa, tidak mengherankan. Takut apa? Dia bilang, apa kau percaya? Sayang kalian pembunuh top. Honor, kau bilang kau Shimeng. Kita mau lihat. Kau asli atau palsu? Coba saja. Meng Qingluan. Jiwa yang tersisa. Bantu aku bunuh dia. Kau pecundang bawa sekelompok pembantu juga sekelompok imut-imut. Kau. Omong besar. Serahkan kepalamu. Kenapa wanita ini begitu kuat pantasan Xuexia mati di tangannya? Xuexia mati di tangannya. Kenapa kau tidak bilang dari awal?
Intel kalian bayangan kapan menjadi begitu lambat rumput di makam Shueisha sudah setinggi beberapa meter. Kalian ternyata ada yang tidak tahu. Kau benar-benar Shimeng. Apa itu Shimeng? Kalah lalu bilang lawan hebat. Padahal dirinya sendiri dipuji-puji hebat. Tapi pada akhirnya kalah sama wanita. Gulingkan dia, yang lain diseret keluar. Ternyata kamu dipanggil Simeng juga, sampai suamimu sendiri tidak tahu. Tadi takutnya bikin kamu kaget, jadi tidak berani bilang. Ada lagi yang mau kamu katakan? Aku tidak rela. Kalau bukan karena mereka yang lucu-lucu ini mengacaukan rencanaku. Aku tidak rela. Sampai saat ini, kenapa kamu masih bodoh? Apa kamu sungguh-sungguh mengira? Aku hanya mengandalkan kasih sayang kakek untuk bisa mengelola grup GU selama bertahun-tahun? Kamu terlalu naif. Apa ya? Kalau di keluargaku yang disayang, yang jadi pewaris adalah aku. Aku adalah cucu tertua. Tidak bisa disembuhkan. Kamu bawa Meng Ziyi pakai Gyoku buat sandiwara di depanku. Apa kamu pikir aku sungguh percaya? Apa kamu sudah tahu dari awal? Kamu membohongiku. Aku tidak main sandiwara. Gimana caranya sekaligus menghabisimu? Husen, kamu keji. Aku keji? Apa aku harus diam saja melihat kamu menganiaya keluargaku, merampas grupku? Gusing, keluargaku tidak pernah menyakitimu. Kamu sendiri yang merasa seluruh dunia menyakitimu. Omong kosong. Kalian yang bersalah padaku. Kalian mencuri rahasia, menculik Kian-Kian. Ini semua kamu sampaikan saja ke polisi. Kamu bawa pergi. Qing Luan. Akhirnya menemukanmu. Ketemu Meng Meng. Semuanya berharga. Kalau aku tidak berharga, aku tidak pernah menyerah mencarimu. Qing Luan. Ini salahku. Kalau aku bisa menemukanmu lebih awal, kamu tidak perlu sendirian menanggung sebanyak ini. Begitu susah. Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Sisa hidupmu kujamin. Kamu harus baik padaku. Tinjuku ini tidak main-main. Aku tidak berani. Kian-Kian. Xiaomeng. Nyanyan. Aneh, kemana semuanya? Mami. Mami. Ma Kian-Kian kalian ini? Qing Luan. Qing Luan. Maukah kau menikah denganku? Tapi bukankah kita sudah menikah? Meskipun kita sudah menikah, tapi belum secara resmi melamarmu. Hari ini, di depan keluarga, di depan anak-anak, aku melamarmu. Meski pernikahan kita awalnya kecelakaan, tapi setelah kita berinteraksi dan berbagai hal, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Bukan hanya karena kau Ibu Meng Meng. Maukah kau menikah denganku? Nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Mau. Qing Luan. Aku cinta padamu. Aku juga cinta padamu.